Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Video kali ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan peluang para tenaga honorer yang memiliki masa kerja yang sedikit atau minim untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, berita kali ini datang dari CNBC Indonesia yang menyebutkan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas telah memastikan bahwa hasil audit BPKP dan Badan Kepegawaian Negara terhadap seluruh data tenaga honorer yang terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara itu akan menjadi basis untuk mengangkat mereka sebagai aparatur sipil negara. Jadi hasil audit ini memang merupakan data dasar di dalam kebijakan pengangkatan para tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Namun jika tenaga non-aparatur sipil negara ini atau tenaga honorer yang terdata, hasil auditnya menunjukkan mereka tidak pernah mengabdi selama puluhan tahun atau baru-baru ini saja diangkat sebagai tenaga honorer oleh pimpinan instansi ataupun kepala daerah, maka otomatis peluang untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara itu sangat tipis. Anas menyebutkan hal itu. Ia menyebutkan bahwa tapi meski sudah masuk, nanti dia akan masuk ke dalam afirmasi kategori tertentu, dan jika ditemukan dia tidak masuk tapi dinaikkan, maka otomatis dia akan di take down jika nanti auditnya tidak masuk dari nama yang dimaksud. Anas menegaskan bahwa penyelesaian tenaga honorer ini akan masuk ke dalam rancangan undang-undang aparatur sipil negara yang memang direncanakan akan disahkan pada bulan ini bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Rekan-rekan, opsi bagi para honorer yang betul-betul sudah mengabdi di pemerintahan ini adalah akan menjadi ASN untuk kategori P3K penuh waktu dan P3K penuh waktu. Jadi memang untuk para tenaga non-aparatur sipil negara yang terdata di dalam database BKN dan memiliki masa kerja puluhan tahun, maka kategori pengangkatan menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu itu masih terbuka lebar. Anas menuturkan bahwa hasil audit ini akan dilakukan BPKP dan BKN hingga dengan akhir tahun depan, atau tepatnya hingga tanggal pengunduran penghapusan tenaga non-aparatur sipil negara dari mulanya yang ditargetkan itu dilaksanakan pada November tahun 2023 menjadi Desember tahun 2024. Adapun perpanjangan waktu penundaan itu akan masuk ke dalam rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Jadi rekan-rekan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menpan bahwa tenaga honorer yang memiliki masa kerja yang sangat sedikit itu peluang untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara itu sangat sedikit. Dan ini keberuntungan juga kepada rekan-rekan para tenaga honorer yang memiliki masa kerja dan mengabdi selama puluhan tahun, maka peluang untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara masih terbuka lebar. Tentu kondisi saat ini langkah realistis yang diambil oleh pemerintah adalah mengangkat tenaga honorer menjadi P3K melalui proses seleksi, bukan melalui tes observasi ataupun tanpa tes. Jadi proses pengangkatan itu tetap melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Kemenpan bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara. Nah rekan-rekan, demikian video ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap kebijakan dari Kemenpan ini? Silakan tinggalkan dan tuliskan komentar rekan-rekan di video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.